Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa saudara-saudara peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Bambang Sunario, Widya Iswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan overview materi pembelajaran organisasi digital. Overview ini sengaja disampaikan lebih awal dari pertemuan yang telah dijadwalkan untuk pembelajaran materi tersebut. Hal ini dikandung maksud agar pada saat pertemuan nanti kita semua telah mempunyai persepsi yang sama, terutama tentang apa dan mengapa materi pembelajaran organisasi digital ini harus disampaikan, kemudian bagaimana kedudukan dari organisasi digital ini dalam rangkaian keseluruhan dari materi-materi pelatihan kepemimpinan administrator. Pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah kompetensi apa yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini. Mungkin ini sudah disampaikan sebelumnya, namun tidak ada salahnya akan saya ulang di sini. Saya pertegas bahwa melalui pelatihan kepemimpinan administrator, peserta diharapkan mempunyai kompetensi manajerial jabatan administrator dan kompetensi pemerintahan sebagai administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, dan juga yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Dengan penguasaan kompetensi yang saya sebutkan tadi, melalui pelatihan ini diharapkan dapat mewujudkan sosok kepemimpinan berkinerja. Adapun yang dimaksud dengan kepemimpinan berkinerja itu sebetulnya saya bagi menjadi dua hal besar, yaitu menyangkut perilaku dan kinerja itu sendiri. Tentang perilaku, yang dimaksudkan adalah membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Sedangkan untuk kinerja itu sendiri yang dimaksudkan adalah mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Adapun struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan administrasi ini terbagi dalam 4 agenda, yaitu yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan kinerja, yang ketiga adalah agenda manajemen kinerja, dan yang terakhir adalah agenda keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan. Agenda yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Adalah dalam agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemantapan pemaknaan konsepsi Pancasila dan nasionalisme serta penetapan nilai-nilai bela negara, integritas moral,
supremasi hukum dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga peserta memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikannya dalam jabatan dengan mengelola kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya bela negara. Tentunya ini saudara-saudara sekalian telah memahami, karena telah melewatinya pada agenda pertama. Demikian juga agenda yang kedua juga sudah dilewati. Di mana agenda kedua ini adalah agenda kepemimpinan kinerja, di mana agenda pembelajaran ini membekali saudara-saudara sekalian dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Untuk agenda yang ketiga adalah agenda manajemen kinerja, di mana agenda ini membekali saudara-saudara sekalian nantinya dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran, dan maksud saya dalam memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Nah, tujuan dari pembelajaran yang ketiga inilah di dalamnya termaktub ada teknologi informasi, sehingga pemanfaatan teknologi informasi inilah yang nantinya diterjemahkan di dalam pembelajaran ini dengan materi organisasi digital atau digital organization. Jadi di situ keterkaitan di dalam agenda ini, dan setelah agenda ketiga Anda selesaikan secara keseluruhan, maka Anda akan masuk di dalam agenda aktualisasi kepemimpinan, di mana agenda yang keempat ini adalah akan membekali Anda dengan kemampuan menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi dalam manajemen pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui pengalaman best practices dan aplikasinya dalam aksi perubahan dalam peningkatan kinerja organisasi. Saudara sekalian, jadi di dalam agenda yang keempat ini juga aroma-aroma digital organisasi masih kental nampak di situ, karena yang dikatakan dengan inovasi memang tidak selamanya berupa digitalisasi, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa disitulah peran digitalisasi di dalam suatu organisasi akan sangat menonjol. Dan ini nanti kita akan coba bedah bersama di dalam materi-materi yang akan saya sampaikan pada jadwal yang telah ditetapkan. Saudara-saudara sekalian, jadi kita masuk pada agenda manajemen kinerja atau agenda yang ketiga tadi. Saya akan detailkan bahwa agenda manajemen kinerja ini terdiri dari 7 mata pelatihan, yakni yang pertama akuntabilitas kinerja, tentunya Anda juga mungkin sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua hubungan kelembagaan, kemudian yang ketiga organisasi digital, yang keempat manajemen kinerja, yang kelima standar kinerja pelayanan, keenam manajemen penganggaran, dan yang ketujuh adalah manajemen risiko. Jadi di sini letak pembelajaran dari organisasi digital merupakan bagian dari agenda ketiga dari manajemen kinerja. Saudara para peserta yang saya banggakan, setelah kita tadi berbicara panjang lebar tentang keterkaitan,
antara agenda, kemudian masukin agenda yang ketiga, ada 7 materi tadi yang sudah saya sampaikan. Maka sekarang saya ingin menyampaikan materi pokok organisasi digital. Jadi materi pokok dari organisasi digital ini ada 3 bagian. Yang pertama nanti akan kita bahas tentang pendekatan organisasi digital, di mana di dalamnya akan banyak kita diskusikan nantinya tentang transformasi digital. Transformasi ini sangat menarik sekali, adalah perubahan. Bagaimana kita berubah, bahkan bagaimana kita tidak cuma berubah, kita merubah. Jadi lebih tinggi lagi dari berubah, karena merubah itu kita mengajak orang lain merubah dari mindset lama yang non digital menjadi bekerja dengan cara-cara yang digital. Nah, ini tidak seperti membalikkan tangan, tidak semudah itu. Banyak tantangan, banyak rintangan. Namun di sini titik masuknya dari organisasi digital ini. Kalau Anda bisa melewati ini dan ini sukses di sini, maka seterusnya Anda akan lebih nyaman untuk masuk di dalam suasana organisasi digital. Di dalam pendekatan organisasi digital itu nantinya juga kita akan mendiskusikan tentang kebijakan terkait digitalisasi pemerintah. Apakah jadi di situ akan kita bahas, kita diskusikan kenapa sih harus digitalisasi, apa mau-maunya pemimpin atau memang ada perintah dari undang-undang. Undang-undang yang mana yang memerintahkan? Fasilitas-fasilitas mana yang bisa kita pakai untuk merubah dari pola yang non-digital menjadi digital. Jadi seperti itu nanti di dalam pendekatan organisasi digital. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah konsep organisasi digital, di mana di dalam nanti topik ini kita juga akan mendiskusikan tentang komponen-komponen kunci tentang organisasi digital apa saja yang harus ada, yang harus kita punya, yang harus tersedia kalau kita akan mengoperasikan organisasi ini dengan cara-cara digital. Kemudian tadi sudah sempat saya singgung sedikit di transformasi digital, bahwa di sini akan kita masukin lebih dalam lagi diskusinya tentang tantangan pembangunan organisasi digital. Apa tantangannya? Jadi setelah itu kita bersama-sama akan masuk ke materi pokok yang ketiga, yakni praktek organisasi digital. Jadi di situ nanti kita akan mencoba untuk menggali, berdiskusi dengan sesama peserta. Jadi tentang sukses story. Bisa jadi unsuccess story, jadi kegagalan untuk mendigitalisasi organisasinya. Jadi tidak hanya suksesnya saja, jadi nanti kita akan juga mencoba mencari contoh-contoh kegagalan untuk kita diskusikan sebagai bahan pembelajaran kita, supaya kita punya persepsi, punya gambaran yang lengkap tentang memasuki dunia organisasi digital. Jadi itu kira-kira gambaran yang ketiga materi yang akan kita diskusikan pada jadwal yang telah ditentukan di depan. Demikian overview singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga overview ini bisa menjadi pembuka wawasan saudara-saudara sekalian tentang materi pembelajaran organisasi digital yang akan kita diskusikan bersama di waktu mendatang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.